Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 15 Mei 2026. Judul renungan hari ini adalah, Itu Pengurapan yang Sama. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22, yang berbunyi, Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Terdapat perbedaan di antara kita, tetapi perbedaan itu tidak membatalkan kesatuan roh. Perbedaan terletak pada iman, panggilan, karunia, kasih karunia, dan jabatan. Panggilan kita berbeda, karunia kita berbeda. Allah memberikan kasih karunia yang berbeda, dan ada berbagai jabatan, baik penginjil, nabi, atau lainnya. Namun pengurapan Roh Kudus yang sama tetap bekerja. Ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau diurapi dengan pengurapan Kristus. Karena itu, engkau tidak akan pernah membutuhkan pengurapan yang lebih besar daripada yang engkau terima ketika engkau menerima Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 21 mengatakan, Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Sebagian orang berpikir bahwa seseorang dapat diurapi dengan Roh Kudus dan kemudian diurapi dengan kuasa, tetapi itu tidak benar. Itu adalah satu hal yang sama. Bahasa Paulus, seperti bahasa Nabi Yesaya, sering menggunakan dua ungkapan untuk realitas yang sama. Jadi, ketika Alkitab mengatakan misalnya, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, bahwa Allah mengurapi Tuhan Yesus dengan Roh Kudus dan dengan kuasa, itu tidak berkaitan dengan dua hal yang terpisah. Ketika engkau diurapi dengan Roh Kudus, engkau diurapi dengan kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kata-kata Sang Guru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dia telah mengatakan dalam Lukas 24 ayat 49, merujuk pada pengalaman Roh Kudus yang sama yang akan mereka alami. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini berarti kedatangan Roh Kudus adalah pemberian kuasa. Ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau dipisahkan baginya dan dikuduskan dengan urapan Kristus. Dia memberi engkau kuasa untuk melakukan pekerjaan Allah dan hidup baginya. Dia membuka pemahamanmu tentang realitas kerajaan dan memungkinkan engkau untuk berjalan dalam hikmat Allah. Oh, betapa berkatnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman berikut. Bapa terkasih, terima kasih atas urapan Roh Kudus yang telah kuterima. Aku hidup dalam kesadaran akan kasih karunia dan kuasa Roh yang bekerja di dalam dan melalui diriku. Aku diberdayakan untuk hidup bagimu dan memenuhi tujuanmu. Aku berfungsi dalam kuasa dan hikmat Roh untuk pekerjaan kerajaanmu. Melalui diriku, kasih karunia dan berkat-Mu diberikan kepada orang lain, dan kemuliaan-Mu dinyatakan di setiap tempat, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 1 Yohanes 2 ayat 20, Zakaria 4 ayat 6, Lukas 24 ayat 49. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam Roh-Ku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.